kita awali saja untuk perkuliahan di hari ini. Pertemuan ke-12, bentar lagi 13, 14, 15, 16 UAS ya. Ada UAS, mudah-mudahan teman-teman ada kesempatan untuk belajarnya bisa lebih baik. Terus saya itu penasaran sebenarnya, sudah lama saya nggak tanya untuk urusan ini ke Pak Hargo juga saya nggak tanya. Kalau kelas lain nih, selain saya Mas Andi, itu dosen-dosennya pada record untuk di GCR enggak toh videonya? Ada yang enggak, Pak. Tapi siapa yang record biasanya siapa? Jadi record gitu dimasukin ke GCR. Kan ada nih di sini di di Meet kita, di Google Meet kita kan ada record meeting. Nah itu dosen-dosen lain sering record meeting nggak? Enggak, Pak. Enggak ya, berarti ya gini aja sama aja kayak saya teman-teman kuliah mereka pada beliau pada nerangin gitu, enggak pada record ya. Iya, yang ikut biasa Kenapa? Pak Panji. Oh oke. Yap. Tapi sama ya, di mata kuliah lain di GCR juga ada question untuk absensi kan, sama kayak saya yang buat ya. Pakainya yang anu, Pak. Form. Oh, pakai yang form. Berarti cuman saya aja nih yang pakai apa? Question. Iya, Form. Yang semua dosen pakai form. iya, Pak. Ya. Emang kalau pakai form bisa disimpan gitu atau gimana? Form itu maksud di Google Form gitu ya. Jadi waktu kita eh, kuliah terus di-share link untuk absensi di Google Formnya gitu ya. Enggak, Pak. Kan Hmm? di kelas itu ada ya link presensi itu tuh, Di di ini awal kelas, Pak. di GCR. Ya, pertama Masuk ke GCR, di create terus di sini adanya assignment, quiz assignment, question, material, request post dan topik. Si dosennya ngasih link gitu ya ke Mas Andi sama teman-teman ya. Apa ini link absensi Google Form terus di kasih di komentar per pertemuan ya gitu Mas Andi. enggak, Pak. Langsung di Google Formnya ada kok Google Form langsung di GCR-nya ada. Di GCR tuh ada tugas presensi gitu, tapi Saya form. wait ya, saya coba pindah share ke sini deh, ke GCR deh. Saya mau tahu, saya sendiri masih penasaran. Bentar. Nih, ini kan cuman hanya assignment, quiz, question, material. Biasanya dosen-dosen lain pakai apa? Yang mana nih? Saya kan biasanya pakai ini, pakai question, ya kan? Question, terus absensi, kemudian saya pilih multiple choice, hadir atau tidak. Terus kalau dari sisi Mas Sandi, dari sisi mahasiswa, itu kalau dibuka memang ini ya, langsung multiple choice gitu ya. Nah ini turn in 1, yang turn in siapa ini? Sandi. Nah, Mas Sandi gimana? Di sini
Ada enggak kira-kira? Tuh, hanya assignment, quiz assignment, question, material, sama topik. Formnya itu yang dimaksud Google Form atau apa Mas Andi? Google Form. Google Form. Google Form berarti kan berarti gini toh, apa di kelas itu kasih komen kan, atau mungkin waktu Zoom waktu Google Meet aktif ngirim link ke chat gimana? Coba saya dijelaskan. Di tiap kelas kan dulu pertama masuk itu sudah langsung ada gitu Pak, tugas baru presensi yang dibuat sama Pak Bargo kayak. Bargo. Oh, berarti yang buka kalian buka sendiri gitu? Iya, sudah Oh, ada gitu di kelas. I see. Jadi anu ya, di Google Classroom kalian itu ada satu room yang khusus untuk absensi dan lain-lain ya? Enggak, room kelasnya langsung. Room kelasnya ketika masuk? Room kelas langsung. Iya. Termasuk di kelas Ya, saya? misal, iya, Oh, oke, I see. Jadi kalian setiap kali masuk ke Google Classroom itu langsung ada presensi di situ ya? Oke, berarti harusnya tanpa harus saya membuat question juga pada dasarnya kalian sudah pada absen semua ya ketika masuk ke GCR sebagai student ya. Oke deh, sip. Jadi saya tahu dari sana gimana sistemnya. Oke, tadi Mas Sandi juga masuk ke kelas ini juga ada itu ya, ada absensi ya, privilege absensi ya. Oke, Mas Sandi, kita pindah ke graf. Ya, matematika diskrit pertemuan 12 kita ngomong graf ya. Kita akan belajar tentang graf. Jadi nanti teman-teman akan tahu apa itu graf. Tapi mungkin sampai saat ini Mas Sandi dan yang lain juga masih belum tahu apa itu graf, tapi setiap hari teman-teman pakai ya. Teman-teman pakai menggunakan Waze atau menggunakan Google Map ya, itu nanti akan sangat berhubungan sekali dengan yang namanya graf. Oke, pendahuluan nih. Graf digunakan untuk mempresentasikan ya, merepresentasikan sebuah objek-objek diskrit. Objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Gambar di bawah ini sebuah graf yang menyatakan peta jaringan jalan raya yang menghubungkan sebelah kota di Provinsi Jawa Tengah. Nah ini graf nih Mas Sandi nih dan teman-teman. Kalau kita ngomong ada titik di berbagai lokasi kemudian dihubungkan oleh beberapa jalur atau garis, nah itu bisa kita sebut dengan graf ya. Jadi sama halnya ketika teman-teman atau Mas Sandi membuka Google Map ya. Kalau kita buka Google Map itu kan nanti akan muncul ada beberapa lokasi, kemudian bisa dilihat jaraknya berapa antara lokasi satu dengan lokasi yang lainnya, kemudian jarak tempuhnya berapa lama, waktu tempuhnya berapa lama ya. Nah itu secara mendasar dari untuk menghitung lama tempuh dan waktu tempuh dan jarak tempuh itu menggunakan graf ya untuk menghitungnya. Jadi ini Mas Andi bisa lihat nih, sama teman-teman yang lain juga bisa lihat. Kalau kita lihat Brebes titik ya. Kemudian di sini ada Selawi dan Tegal. Maka pertanyaannya adalah ketika kita ada di Purwokerto dan kita mau ke Brebes,
pertanyaannya adalah lebih dekat mana? Lewat Selawi langsung Brebes atau Selawi ke Tegal dulu baru ke Brebes? Ya, secara fisik kan ini sudah terlihat ya. Secara fisik, ini nanti akan menjadi dasar untuk penentuan jarak dan waktu tempuh untuk kita dari poin satu ke poin yang lainnya. Ya, kalau ini Mas Andi bisa lihat, kalau secara kasat mata kita melihat bahwa dari Purwokerto paling dekat ya dari Selawi langsung ke Brebes. Jadi tidak perlu ke Tegal dulu terus ke Brebes. Walaupun kedua cara ini cara satu dan cara dua, semuanya sama-sama bisa mencapai titik akhir. Semuanya bisa sama-sama menghantarkan kita ke titik Brebes ini. Ya. Tapi dengan adanya teorema graf ini, nah nanti kita bisa tahu nih ke depannya nih mana cara yang paling dekat, mana yang harus kita hindari, ya, dan lain sebagainya. Sama halnya ketika kita dari kota Purwokerto misalnya ke Rembang. Nah ini agak rumit ini biasanya Purwokerto, dari Purwokerto ke Rembang. Kita lihat di sini. Nah nanti si graf itu yang akan menghitung mana sih titik yang paling cepat untuk ke Rembang, ya. Dari Purwokerto sini ke Rembang mana paling cepat? Maka akan dihitung jarak dari node 1, node ya. Kalau saya bilang node, dari node 1, 2, 3 itu akan dihitung masing-masing. Karena kemungkinannya banyak, bisa lewat Purbalingga terus ke Pemalang, dari Pemalang langsung ke Pekalongan, Kendal, Semarang, Demak, ke Rembang, atau bahkan bisa juga dari Purwokerto ke Kebumen, Purworejo, kemudian Magelang, ya, Klaten, Solo, Sragen, Blora, baru sampai Rembang. Tapi kita punya jarak terpendek, Mas Sandi dan teman-teman. Jarak terpendek itu nanti yang akan menjadikan pertimbangan lain ketika kita harus mencapai satu titik tertentu. Nah ini sedikit pengantar untuk graf ya. Jadi mempresentasikan objek-objek diskrit pada dasarnya itu, Mas Sandi. Next, sejarah graf masalah jembatan Königsberg 1736 ya. Jadi jembatan-jembatan ini bisa menjadi sebuah gambaran bagaimana penghubung antara satu titik satu dengan yang lainnya ya. Nah ini nih contoh nih, kalau ada gambar ini, kan ada aliran sungai ya, kemudian ini ada jembatan. Maka kalau Mas Sandi dan teman-teman bisa lihat, ini ada penghubung antara daerah 1, daerah C ya, teritorial C dengan teritorial A ya. Jadi ada dua penghubung. Maka kalau kita tarik secara graf ya, maka akan hasilnya kayak gini. Dari C itu ke A ada jalur ya, ada dua jalur, dari A ke C juga, dari C ke A ada jalur, dari A ke C ada jalur ya, seperti ini ya, ini jalurnya. Kemudian di A ini ada satu teritorial titik yang menghubungkan ke teritorial B. Maka kita lihat di sini, ini jalur 1 dan ini jalur 2 ya. Yang A ke B ini secara graf ya, secara graf akan digambarkan seperti ini. Kemudian ada teritorial D ya, teritorial D yang mana dia menghubungkan dari teritorial C dan teritorial B. Maka dari sini bisa kita gambarkan secara graf adalah C terhubung dengan D, kemudian D terhubung dengan A, kemudian D terhubung dengan B. Dengan adanya masalah jembatan ini, maka kita bisa transformasikan ke dalam sebuah penarikan graf sesuai dengan teritorial yang ada pada gambar. Oke, mudah-mudahan bisa dicermati ya oleh teman-teman semua ya. Nah nanti mungkin dalam soal juga akan ada gambar-gambar seperti ini. Jadi menggambarkan sebuah teritorial yang dihubungkan menggunakan jembatan ya. Dan nanti mungkin teman-teman tugasnya adalah membuat grafnya dari penghubungan teritorial tersebut ya. Kemudian berikutnya graf yang mempresentasikan jembatan Königsberg itu simpul vertex ya. Ini yang kita bilang simpul ya. Yang bilang
dengan simpul. Vertex menyatakan daratan atau sisi atau edge itu menyatakan jembatan. Ya, yang ini simpul, yang begini ini jembatan nih. Ya, sisi. Bisakah melalui setiap jembatan tempat sekali dalam kembali ke tempat semula? Bisa juga. Tergantung nanti biasanya kalau di soal itu ada panahnya, Mas. Ada panah 2, itu berarti bisa melewati hal yang sama. Tapi kalau panahnya hanya 1, berarti hanya 1 kali lewat. Ya, tidak boleh 2 kali. Nah, ini hanya gambaran aja ya. Condenser break problem. Ya, dulu permasalahan ini akan menjadi sangat krusial sekali, maka diturunkan ke dalam sebuah teorema graf. Nah, ini juga gambaran aja, hanya gambar aja. Definisi graf. Ya, graf atau G itu dalam kurung V, E, yang dalam hal ini V adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul vertex. Ya, bisa juga di sini persamaannya adalah V1, V2, Vn. N itu n kesekian ya. Kemudian E itu himpunan sisi atau edge yang menghubungkan sepanjang simpul. Ya, itu bisa E1, E2 dan sampai En. Oke. Nah, ini selanjutnya ini mulai banyak ya, mulai banyak cara atau mulai banyak jalur untuk ke suatu titik ya. Gambar 2, yang A graf sederhana, B graf ganda, dan C adalah graf semu. Nah, nih contoh 1 pada gambar 2, G1 graf dengan V 1, 2, 3, 4. Di sini ada titik 1, 2, kemudian 3, 4. Ya. E-nya ya, E-nya kita lihat tadi di sini adalah himpunan sisi edge-nya ya. E-nya adalah 1, 2 ya. 1, 2, kemudian 1, 3, kemudian 2, 3 ya, 2, 4, 3, 4. Maka ketika kita tahu di sini ada jalur menuju not satu ke not yang lain ya, E akan dideskripsikan seperti ini, Mas Andi dan teman-teman. Ya, ini untuk mendeskripsikan jalurnya. Kita ulang ya. Kita punya graf nih. Kita punya graf, sebentar. Kita punya graf ya. Di sini kita ulang ya, graf G1. Gambar G1 ya, graf dengan V ya, atau ini nih himpunannya, vertisnya adalah titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Ini V-nya. Kemudian E-nya adalah jalur yang memungkinkan, yang menghubungkan, yang memungkinkan antar titik itu terhubung, teman-teman. Ya. Jadi ini ada E-nya adalah 1, 2 ya. Kemudian 1, 3, kemudian 2, 3, 2, 4, kemudian 3, 4. Ya, ini yang G1. Kita pindah ke G2. G2 V-nya tetap ada 1, 2, 3, 4 nih. Ada titik 1, titik 2, titik 3, titik 4. Ya. E-nya itu bisa 1, 2, 1, 2, kemudian 2, 3, ya, kemudian 1, 3, ya. Ini kebalik nih. Harusnya 1, 3 dan 3, 1. Ya.
1. Terus kemudian ada 2, 4, 3, 4, dan 4, 3. Tapi karena ini tidak ada panahnya, kita masih bisa memaklumi bahwa ini bisa dibilang 3 ke 4, karena ini tidak ada panahnya. Kecuali nanti kalau gini, soalnya begini. Kalau soalnya adalah ini ada panahnya, ini ada panahnya. Maka di sini harus ada 2 kali muncul di E-nya ini. Di E-nya itu harus ada 1, 3 dan 3, 1. Kalau soalnya ada panahnya ya. Next, kemudian G3 ke graf yang ketiga. Ini adalah graf semu. V-nya tetap 1, 2, 3, 4 ya. 1, 2, 3, 4. E-nya adalah 1, 2, 2, 3, 1, 3 ya. 1, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 4, dan ada satu yang kembali ke titik semula, yaitu yang 3 ini, yang E8, 3 ke 3, karena ini berputar ya, ini kembali ke titik semula. Nah itu namanya graf semu. Graf semu. Oke, itu untuk ketiga jenis graf ya. Ada graf sederhana, graf ganda, graf semu.
Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah kita bahas tentang graf, 3 jenis graf sederhana, graf ganda, sama graf semu ya. Kurang lebihnya itu. Mas Sandi, kira-kira untuk konsep dasar graf sudah clear belum? Clear, Pak. Oke. Kalau sudah clear, kita lanjut. Nah, ini nih. Berikutnya ada sedikit tambahan. Di sini ada graf seperti yang tadi, yang di awal tadi. Pada G2, sisi E3, 1,3 dan sisi E4, 1,3 dinamakan sisi ganda. Ya, itu sisi ganda kalau tadi seperti tadi yang saya sampaikan, kalau tidak ada tanda panahnya. Ya. Kalau tidak ada tanda panahnya berarti dan ada pengulangan jalur, maka di sini bisa dibilang sebagai sisi ganda. Ya tadi loh, 1, 3, kemudian 1, 3. Ya, kalau ini hanya pada panahnya 1, berarti ini bukan sisi ganda. Ya, karena kedua sisi ini menghubungi dua buah simpul yang sama, itu simpul 1 dan 3. Ya. Pada G3, sisi E8, ya, 3 dinamakan gelang atau kalang. Nih yang ini nih, yang ini Mas Andi. Iya, yang ini adalah gelang atau kalang, loop. Ya, kita bilangnya looping atau perulangan. Karena ini berawal dari berakhir pada simpul yang sama. Oke, ini berawal dan berakhir dari simpul yang sama, makanya kita bisa bilang ini sebagai loop. Jenis-jenis graf ya, berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada satu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Ada graf sederhana, simple graph ya. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi-sisi ganda dinamakan graf sederhana. G1 pada gambar 2 adalah contoh graf sederhana yang tadi, yang ini ya, yang pertama. Ini graf sederhana. Kemudian yang kedua adalah graf tak sederhana atau unsimple graph. Ya. Graf mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tidak sederhana. G2 dan G3 semuanya ini adalah unsimple graph. Ya, ini dua kategori berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada graf itu sendiri. Kemudian berdasarkan orientasi arah nih, Mas Sandi dan teman-teman, berdasarkan orientasi arah sendiri, jenisnya juga dibedakan menjadi dua, yaitu graf tak berarah, undirected graph. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. 3 buah graf pada gambar 2 adalah graf tak berarah. Tadi yang saya bilang, saya contohkan di sini ada panahnya, itu adalah graf berarah. Kalau ini tidak berarah, ini tidak berarah ya. Ketiganya ini termasuk jenis yang tidak berarah. Kemudian ada graf berarah nih, directed graph atau digraph, yang sering disebut dengan digraph ya. Graf yang setiap sisinya diberi orientasi arah disebut sebagai graf berarah. 2 buah graf pada gambar 3 adalah graf berarah. Kita lihat, nah ini Mas Sandi dan kawan-kawan, ini merupakan graf berarah. Nah, kita lihat nih di sini ada arahnya. Kalau kita mencari V di dalam graf yang berarah, maka kita tidak boleh ada pengulangan nih. Misal contoh, V-nya di sini adalah 1,2, kemudian tidak boleh 1,2 lagi. Nggak boleh. Kenapa? Karena di sini ada arahnya. Ini ada 1,2. Kalau ada arah berbalik berarti 2,1 dibalik. Ya, ini harusnya 2,1. Dan seterusnya. Ada 3. Nah, ini juga nih. Ini bukan 1,3, tapi 3,1 ya. Karena Mas Andi bisa lihat bahwa panahnya di sini mengarah ke 1.
ini 1,2, 2,1, kemudian ini bukan 1,3, sekali lagi ini 3,1, kemudian ini juga dilihat panahnya ini adalah 2,3, kemudian di sini ada lagi 2,4 dan 4,2, kemudian di sini ada lagi 4,3, bukan 3,4. Kalau yang tidak berarah mungkin bisa kita urutkan berdasarkan dari yang kecil dulu, 1, 2, 3 dan seterusnya. Tapi kalau sudah berarah, karena sudah punya ada arahnya, maka kita nggak boleh, nggak bisa, harus sesuai dengan arahnya. Nah ini kalau yang ini adalah graf berarah biasa, yang G5 adalah graf ganda berarah. Ya, bisa disebut graf ganda berarah. Nah, di sini ada yang berganda nih di sini. Nih ya, ada 2 jalur yang berganda. Mana? 31 dan 31. Ya kan ada 2 nih. Walaupun ke jalur ini berbeda, ini jalurnya sama ya. Sebentar. Ini sama gini. Oke, gini. Ini panahnya ada yang mengarah ke 1 dan mengarah ke 3. Ini kan ini panah ya. Kelihatan ya. Ini panah, ini juga panah. Ya, maka ketika ada satu garis yang memiliki 2 arah seperti ini, maka ini bisa dibilang graf ganda berarah. Ya, tetap masuk ke graf berarah, tapi ini adalah graf ganda. Next, tabel 1, jenis-jenis graf. Misalnya jenis graf sederhana, sisinya tidak berarah, sisi ganda diperbolehkan atau tidak, sisi gelang diperbolehkan atau tidak. Nah ini nanti mungkin hanya alat bantu ya, hanya alat bantu untuk Mas Andi dan teman-teman menghafal ya, menghafal atau mengetahui ciri-ciri dari graf. Oke. Graf ganda, graf semu, nanti teman-teman bisa lihat di tabel ini karena ada ketentuan yang harus dilakukan ya, atau diterapkan di dalam sebuah penyusunan graf. Ya ini nanti berdasarkan jenis-jenis grafnya teman-teman bisa lihat, Mas Andi juga bisa hafalkan. Next, ada contoh terapan graf rangkaian listrik ya. Di rangkaian listrik ini ada sebuah node, rangkaian beberapa node ya. Oke, kalau Mas Ari dan teman-teman bisa lihat di sini ada graf yang diterapkan ke dalam sebuah rangkaian listrik. Kalau kita mau buat rangkaian, ya kita harus tahu node-nya, kemudian ada jembatannya. Ini kan jembatan di sini. Ya, ini salah satu penerapan graf kalau kita mau implementasikan ke kemana, ke kehidupan nyata ya. Oke, ada lagi isomer senyawa kimia karbon ya, biasanya kan kalau di orang kimia itu kan ada ya, ada apa namanya, tabelnya ya, tabel kimia. Nah ini sering digunakan juga untuk menggambarkan hal tersebut, mengindikasikan bahwa ada saling keterkaitan atau keterhubungan antara zat satu dengan zat lainnya. Juga ini ada transaksi konkuren pada basis data terpusat ya. Transaksi T0 menunggu transaksi T1 dan T2 ya. Ini T0 kan kesini panahnya ya, ini untuk bertransaksi harus menunggu ini keluar transaksi T1 dan transaksi T2 ya, harus menunggu ini. Kemudian transaksi T2 menunggu transaksi
T1. Kemudian transaksi T1 menunggu transaksi T3. Ini harus jalan dulu, karena 3 ini harus jalan dulu. Kemudian transaksi T3 harus menunggu transaksi T2. Ya. Harus menunggu transaksi T2. Nah, ini ketemulah ada deadlock lah di sinilah. Oke ya. Sebentar. Saya kayaknya ada gangguan notifikasi nih. Dan saya matikan dulu notifikasinya. Oke. Yap, ini. Nah, terus ada juga di pengujian program ya. Jadi kita kalau pakai biasanya di perulangan ya, di perulangan program kita akan tahu nih nanti relate-nya programnya akan seperti apa. Ini bisa Mas Andi dan teman-teman lihat ada read x while x itu kurang dari lebih dari 999 do lakukan begin, ini perintah untuk memulai dari program. Kemudian if jika x kurang dari 0, then write ln, masukkan tidak boleh negatif. Berarti ketika isinya atau x-nya adalah min 1, min 2, dia tidak bisa ya. Berarti kemudian ketika dia sudah berisi lebih dari 0 ya, 1 sampai dan seterusnya, maka kita akan menghitung x ya sama dengan x plus 10 ya, read x, kemudian n written x. Nah, ini bisa digambarkan juga ke dalam graf. Nih, kita lihat ya. Yang pertama itu read x. Di read ya, kok read ya, read ya. Yang pertama itu fungsi read x. Ya, ini node pertama. Node pertama adalah fungsi read x. Kemudian node kedua menginisiasikan x kurang dari lebih dari 9999. Oke. Kemudian yang ketiga, node ketiga ya. Ini masalahnya bisa ada kemungkinan nih, bisa kemungkinan kalau ternyata dia di luar angka itu, yang kedua dia langsung ditampilkan. Ya, langsung ditampilkan ke sini. Kok masih ada ya? Bentar. Saya ada gangguan notifikasi, kok masih ada. Notifikasi setting. Notifikasinya, oh saya belum matikan. Oke, lanjut. Kita ke node kedua, x itu bisa kurang dari atau lebih dari 999. Kalau di luar angka itu berarti langsung di print ya, print. Oke, kemudian node ketiga itu adalah inisiasi x kurang dari 0 ya. Ini x kurang dari 0, di situ bisa kita analogikan sebuah variabel ya, sebuah variabel yang dimana itu mengindikasikan bahwa inputan pertama si x itu harus jika si x itu jika kurang dari 0, maka dia akan ada perintah masukkan tidak boleh negatif. Kalau ada angka min 1, min 2 itu tidak boleh ya. Itu pembacaan dari si program ini. Kemudian yang keempat, write ln ya. Di sini bisa kita lihat masuk ke node 4 adalah masukkan bilangan tidak boleh negatif. Kemudian yang kelima adalah penambahan atau pengambilan function. Jadi ketika kita lari ke 4 ya, kita pindah ke node 4, karena dia angkanya minus, kita masukinnya inputnya minus, maka kita tidak boleh ketika ada angka minus dia langsung masuk ke node 4
jalurnya not 4, kemudian not 6, ya, not 6 di read lagi, ya, read X, kemudian kembali, balik lagi, makanya di sini ada, balik lagi, kedua, diperintahkan untuk input ulang, ya, untuk input ulang, untuk masukin lagi. Karena apa? Karena di sini tidak boleh negatif, ya. Yang kita input negatif kita diminta untuk input ulang, maka ini kembali kedua. Setelah kedua masuk ke not 3 sebagai inisiasi X kurang dari 0. Maka kalau X nya itu bukan bilangan negatif, dia langsung ke 5, ya. Ini ada dua kemungkinan di not 3. Di not 3 itu nanti ada percabangan antara if si bilangan itu adalah kurang dari 0 atau if bilangan lebih dari 0. Kita ada kondisinya begini, term conditionnya adalah di sini. Jika X kurang dari 0, maka read ln ini else itu jika pernyataan berlawanan, ya, perlawanan dari if itu tadi. Kalau X kurang dari 0 adalah condition termnya, maka else-nya adalah X lebih dari 0. Else-nya adalah kebalikannya. Ya, ketika kita masukin term condition, ya, masukin term condition di sini, maka else itu berlaku kebalikannya. Maka kalau kita balik, misalnya if X lebih dari 0, berarti else-nya adalah X kurang dari 0. Ya, itu akan berkebalikan. Karena ini fungsi program ini dua kemungkinan antara yes or no. Ya, kemudian ketika kita masuk ke 5, karena ini sudah angkanya di atas minus, ya, di atas 0, 1, 2 dan seterusnya, maka kita lanjutkan, ya, melanjutkan ke dalam si fungsi ini X sama dengan X tambah 10. Berarti X-nya berapa? 1 misal. Berarti sama dengan 1 sama dengan 1 tambah 10. X sama dengan 1 tambah 10. Maka itu akan looping terus menerus. Ya, jadi nanti muncul 11. Oke. Nah, setelah muncul, maka di sini akan ada read ln, ya, untuk memunculkan hasil. Ya, setelah ke-6 balik lagi kedua, kemudian dimunculkan hasilnya. Ya, ada dua kemungkinan. Yang pertama tadi ketika angkanya tidak sesuai, maka dia akan langsung read ln. Tapi kalau sesuai term kondisinya, maka dia akan berproses. Di dalam proses dilihat dulu, inikah minus atau positif. Kalau minus berarti lari ke sini, ya, balik ke 6 terus lari ke 2 lagi untuk diinput ulang. Maka kalau plus, kalau positif, dia akan masuk, kemudian ke 5, ya, sebagai masuk ke function ini, dan di read X, kemudian baru di write ln untuk ke sini, ya, ditulis atau dimunculkan hasilnya. Nah, itu yang bisa kita lihat untuk penerapan graf di pengujian program. Nah, ini juga ada terapan graf pada teori otomata, ya, mesin jajah atau vending mesin. Ya, yang kelima, terapan graf pada teori otomata Liu 85, ya, mesin jajah atau vending mesin. Keterangan yang A ini, ya, ada 0 sen dimasukkan, 0 sen dimasukkan. B 5 sen dimasukkan, ya, ini ada panahnya, 5 sen dimasukkan. Yang C 10 sen dimasukkan. Ini dari sini, ya. Kemudian yang D 15 sen atau lebih dimasukkan. Nah, ini
cara kerja dari vending mesin atau mesin jajan. Nah, ini bisa untuk mendeskripsikan atau apa ya istilahnya, menunjukkan cara kerja sebuah vending mesin. Kita bisa pakai graf untuk itu. Nah, ini ada gambarkan latihan ini nanti ini deh untuk penugasannya teman-teman ya. Mas Sandi nanti silakan bisa di-download PPT-nya, nanti dipakai untuk latihan. Gambarkan graf yang menggambarkan sistem pertandingan setengah kompetisi round robin turnamen yang diikuti oleh 6 tim. Nanti ada kok banyak contohnya di Google, bisa dicari ya. Ada lagi terminologi graf. Ini sambil dicatat ya Mas Andi ya, tugas latihan ini ada latihan yang harus dikerjakan. Terminologi graf. Ketetanggaan atau adjacent ya. Dua buah simpul dikatakan bertetangga bila keduanya terhubung langsung. Ya, tinjau graf G1. Simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Ya, kita lihat ya di situ ya. Ini ada G1, itu simpul 1 bertetangga dengan simpul 2 dan 3. Ya. 1 ini bisa kita sampaikan bahwa di sini bertetangga dengan simpul 2 dan simpul 3. 1 bertetangga tidak dengan simpul 4, tidak. Ya, karena di sini ada pernyataan simpul 1 tidak bertetangga dengan simpul 4. Kenapa? Karena simpul ini tidak langsung terhubung, kecuali ya ada jalur ke sini 4. Maka simpul 1 bisa diasumsikan bertetangga dengan simpul 4. Tapi karena tidak ada jalurnya, maka ini tidak bisa kita katakan bahwa simpul 1 bertetangga dengan simpul 4. Oke. Nah, kemudian beririsan ya, beririsan. Untuk sembarang sisi atau E adalah dalam kurung VC, VK, dikatakan E beririsan dengan simpul VC atau E beririsan dengan simpul VK. Ada di graf 1, kita lihat sisi 2, 3 ya, sisi 2, 3 beririsan dengan simpul 2 dan simpul 3 ya, sisi 2, 3 beririsan dengan simpul 2 dan simpul 3. Kemudian sisi 2, 4 beririsan dengan simpul 2 dan simpul 4 nih. Sisi yang begini nih. Ya, sisi ini beririsan dengan simpul 2 dan simpul 4. Akan tetapi sisi 1, 2 tidak beririsan dengan simpul 4. Ya, karena bisa dibilang beririsan adalah di mana sisi itu terhubung dengan masing-masing simpul. Ya, sisi ini akan beririsan dengan simpul yang dihubungkan. Intinya begitu. Maka kalau kita lihat yang di sini, sisi E1 berarti dia beririsan dengan simpul 1 dan simpul 2. Tapi tidak beririsan dengan simpul 3. Ya. Jadi begitu. Sebelahnya juga ada lagi. Jadi sisi yang ini yang saya merahin, sisi 2, 3 tidak beririsan dengan simpul 1, tapi beririsan dengan simpul 2 dan simpul 3. Ya, itu teorema dalam graf ya. Ini irisan. Kemudian next ada simpul terpencil atau isolate vertex. Simpul terpencil adalah simpul yang tidak mempunyai sisi yang beririsan dengannya. Tinjau kita lihat G3 nih. Simpul 5 adalah simpul terpencil, yang mana dia tidak memiliki sisi yang beririsan belas sama sekali, tidak ada. Kecuali di sini ada sisi lagi dari 4 ke 5. Maka dia bisa dibilang bukan simpul terpencil. Tapi kalau ada soal nanti muncul begini, muncul seperti ini, berarti bisa dibilang not 5 adalah simpul terpencil.
Di dalam ini tetap graf, tetap di dalam satu graf, tapi dia sebagai simpul terpencil. Kemudian ada lagi graf kosong, null graf atau empty graf, graf yang tidak memiliki sisi, hanya ada titik. Graf yang himpunan sisinya merupakan himpunan kosong, teman-teman. Ya, n ke n atau graf n5 ya gini. 1 2 3 4 5. Dia tidak punya sisi, tidak punya jalur yang menghubung. Kemudian ada derajat atau degree. Ya, degree itu derajat satu simpul adalah jumlah sisi yang beririsan. Jumlah sisi yang beririsan dengan simpul tersebut. Notasinya D dalam kurung V. Tinjau graf G1 ya. D dalam kurung 1 sama dengan D4 sama dengan 2. D2, D3 sama dengan 3. Ini lihat D1 ya. D1 ya sama dengan D4 sama dengan 2. Sama ya, kita bisa dibilang sama dengan karena itu sama. Nah, kemudian yang G3 ini G3 ya. G3 D5 sama dengan 0 karena ini berlaku untuk hukum simpul terpencil. Ini ya. D4 sama dengan 1. Simpul anting-anting, pendant vertex. Ya, yang anting ini ujung nih. Ujung nggak ada lagi, nggak ada hubungan lagi. Kemudian yang G2 D1 sama dengan 3 ya, D1 sama dengan 3 beririsan dengan sisi ganda. Ini ada 1, ada 2, 3 ya, beririsan dengan sisi ganda. Yang D2 ada 4 beririsan dengan sisi gelang atau loop ya, beririsan dengan ini juga nih. Ini dihitung 1 loh. Loop ini dihitung 1 proses ya. Maka bisa dibilang sini adalah 1, 2, 3, 4 ya, 4 ya. Karena ini pertanyaan ada irisan, beririsan dengan sisi gelang. Oke, ini derajat atau degree. Kemudian pada graf berarah, kita lihat ada D in, ada V itu derajat masuk, in degree, jumlah busur yang masuk ke simpul V. Kemudian ada D out, itu derajat keluar atau out degree, jumlah busur yang keluar dari simpul V. Ya, kemudian DV tentukan adalah sama dengan D in plus D out. Ya, D masuk dengan D keluar. Nah, ini peninjauan G4 nih, D in 1 sama dengan 2. Ya. D in 1 kita lihat, D in atau D yang masuk ke graf 1 ya, ke graf 1, D yang masuk ke graf 1 adalah 2. Dari sini kan, ini kan ada angka 2 ini ada panah ke 1, berarti ini bisa disebut sebagai in. D in-nya 1. Nah, ini kita sebut sebagai D in-nya 1. Kemudian D out-nya 1, berarti 1. Ini dari 1, out-nya berapa? Keluarnya berapa? Keluarnya 1 nih. 1 keluar. Ya, 2 garis. Kita ngelihatnya dari panah. Ini karena ini tinjauan graf ini adalah untuk graf berarah, teman-teman. Sebentar ya. Oke. Kemudian ada juga selanjutnya ini ada D in. D in-nya 2. D in-nya 2 berarti kita lihat ada panah yang masuk. Ya. Ada panah yang masuk. Ya, D in-nya 2, D out-nya 3. Sebentar. D in 2. D in 2 sama dengan 2. Oke. Kemudian D
out 2 sama dengan 3. D out 2 sama dengan 3. D in 3 adalah 2. D in 3 adalah 2. D out 3 adalah 1. Ya, ini nih. Yang ini kayaknya ada kekeliruan nih, yang Mas Andi. D in 2 kita lihat bisa 1, bisa juga 4 di sini ya. Maka di sini bisa dibilang 4. D in-nya 2. Ya, ini ada keliruan, ini 4. Kemudian D out-nya 2 adalah ketiga, atau bisa keempat, bebas ya, tergantung pilihan kita. Ada dua panah atau 2 out yang keluar dari note 2, yang dari 2. Kemudian D in 3, D in 3 itu 2 yang masuk ke 3 sini ya. Kemudian D out 3 itu 1 ya. D out-nya hanya keluar ke 1 ya. Maka di sini juga D in 4 adalah harusnya 2. D in 4 2 ini ya, yang ada salah lagi. Kemudian D out 3 adalah 2. Kok aneh ya? Sebentar. D out 3. Oh, ini harusnya D out 4 nih. D out 4 itu adalah 3. Ya, karena ini keluarnya ketiga. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui ya. Jadi nanti untuk menentukan DV ya, sebentar kita pahami sekali lagi nih. D in adalah derajat masuk indeks jumlah busur yang masuk ke simpul V. D out derajat keluar out degree jumlah busur yang keluar dari simpul. Jumlah busur yang keluar dari simpul. Kita lihat D4 itu, oh I see. 1 itu ada 2. Sebentar. D out 1. Oh gini. Oke. Ralat ya, kita ralat ya, Mas Sandi ya, Mas Sandi sama teman-teman. Nih, sorry saya lupa untuk baca ini. Ini nih, kuncinya di sini. D in derajat masuk in degree adalah jumlah busur ternyata. Bukan not berikutnya, tapi jumlah busur. Jumlah busur yang masuk ke simpul V. Ya, D out adalah jumlah busur yang keluar. Jadi, sorry, tadi kan saya asumsinya adalah not berikutnya, tapi ini bukan not berikutnya. Ini adalah jumlah busur. Ya, kalau ini kita ulang gitu. Insya Allah ini benar. D in 1 itu sama dengan 2 karena ada dua busur yang keluar. Dua busur yang masuk kok keluar. Ini ada 1 nih. 1 kemudian 2. Ya, kembali ke persamaannya. Di sini adalah jumlah busur. D in 1 ada 2 busur yang masuk. Kemudian D out ya, D out 1 ada hanya 1. Karena di sini ada hanya 1 busur yang keluar. Oke. Kemudian D in 2 atau D input 2 ada berapa busur? Ada 1, ada 2 yang masuk ya, yang in masuk ke 2. Kemudian D out 2, outnya ada berapa? Ada 1, ada 2, ada 3 ya. Oke, D in 3, D in berarti yang masuk ya, busur yang masuk. Ada 2 nih, 1, 2. Oke ya. Kemudian D out 3, kita lihat ada 1. Mana? Ini 1, nggak ada lagi kan. Kemudian ada D in 4. D in 4 itu ada 1, cuman hanya 1 busur yang masuk ke not 4. Kemudian D out 3 ada 1. Oh, ini harusnya
harusnya bukan 3 nih. Kalau kita ngomong D out 3 ya harusnya ini cuma 1. Ini berarti yang salah cuman ini nih, cuman ini. Salah. Berarti kalau ada 2 berarti D out 4 itu benar ada 2. Ini mungkin aslinya 4 nih. 4. Maka kalau D out 4 berarti betul ada 2. 2 panah ya. Ada ini 1, yang ini 2. Oke, itu sorry teman-teman, tadi ada kekeliruan. Jadi sebenarnya yang kita perhatikan adalah jumlah busur ya, jumlah busur baik yang masuk ataupun yang keluar dari simpul tersebut. Oke, kemudian ada lemma jabat tangan. Jumlah derajat semua simpul pada satu graf adalah genap, yaitu 2 kali jumlah sisi pada graf tersebut. Dengan kata lain, jika G, VE, maka sigma, ini sigma nih bacanya, D dalam kurung V sama dengan 2E ya, dalam kurung E lurus ya, kurung lurus ya. Tinjauan graf G1, G1 ya, ini yang ini ya. G1, D1 tambah D2 tambah D3 tambah D4 ya, maka 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10. 2 kali jumlah sisi ya, 2 kali jumlah sisi. Sisinya berapa? Sisinya ada 1, 2, ini sisi nih, 1, 2, 3, 4, 5 ya, ini dikalikan. Oke, 2, 3, 2. Bentar, D1 itu ada 2. Nah ini nih. Jadi perhitungannya begini. Tinjauannya adalah ketika kita ngomong D1, kita lihat D1 ada berapa sisi yang terhubung. Ini ada 2. Maka di sini masuk angka 2. Kemudian D2 ada berapa sisi yang terhubung? Ada 1, ada 2, ada 3. Maka di sini 3. Kemudian ditambah D3 ada berapa? Ada 1, 2, 3. Maka dimasukin ini 3 ya. Kemudian D4 kita lihat ada 1, ada 2, maka dimasukkan 2. Ketika ditambahkan 2 tambah 3 tambah 3 tambah 2 sama dengan 10 ya. Penjumlahan ini bisa juga diwakilkan dengan 2 kali jumlah sisi. Kita hitung aja sisinya. Sisinya ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Tinggal kalikan 2 kali, berarti 10. Sama jumlahnya ya. Jumlah sisinya sama. Kemudian kita tinjau juga di graf G2. D1, D2, D3. D1 kita lihat ada berapa? 3 dong. 1, 2, 3 ya, ada 3. Kemudian D2 ada 3 juga, ada 1, ada 2, ada 3. Kemudian D3 ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4. Kemudian 3 tambah 3 tambah 4, 10. Nah ini dikalikan lagi nih. Kalikan lagi 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 dikalikan 2, 10. Jadi sama. Sama begitu juga dengan graf yang ketiga ya. Ya, graf ketiga juga kita hitung ya. Oke. Kita lihat juga akibat dari lemma atau corollary. Teorema untuk sembarang graf G banyaknya simpul berderajat ganjil selalu genap ya. Oke, sampai di sini dulu mungkin untuk pertemuan kita hari ini, dan saya minta tolong Mas Sandi untuk mengerjakan latihan ya. Jadi saya mau nanti di latihan ini Mas Sandi dan teman-teman buatkan di Word ataupun di atau di kertas ya, di kertas terus difoto, boleh enggak apa-apa. Nah ini kita lihat ada di PPT atau
di slide nomor 29. Sebentar, saya akan kasih bookmark ya. Saya akan kasih mark nih di sini. Oke. Sini selesai pertemuan 12. Oke ya Mas Andi ya, ini saya kasih remark selesai pertemuan 12, jadi kita sampai sini. Oke ya, kita sampai halaman 31 ya. Jadi tolong nanti Mas Andi ada 2 penugasan. Ada yang pertama latihan itu tadi, yang kedua ada yang di halaman 29 dan 30. Silakan nanti Mas Andi kerjakan, dan teman-teman juga yang sudah menyaksikan video ini silakan untuk mengerjakan sebagai nilai tugas ya. Kalau Mas Andi mungkin saya tunggu karena join di kelas ini, saya tunggu sampai akhir jam ya, akhir perkuliahan. Silakan nanti Mas Andi kirim langsung ke WhatsApp aja ke saya. Mas Andi tulis aja di tangan, kemudian di kertas, kemudian jawabannya kirim aja langsung ke saya by WhatsApp ya Mas Andi ya. Ya, Pak. Oke, siap. Diingat ini halaman 31. Kita sampai halaman 31 ya. Nanti tugasnya ada di halaman 29, 30 dan halaman 18. Oke. Oke, gitu aja mungkin Mas Andi. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya upload di WordPress ya ininya ya. PPT-nya ya. Iya. Yuk, makasih.